Salam kerahiman. Hari ini 21 November, kita akan baca dari 1092. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1092. 16 April 1937. Hari ini ketika keagungan Allah menyelubungi aku, jiwaku tahu bahwa Tuhan meskipun sangat agung, suka akan jiwa-jiwa yang rendah hati. Semakin rendah hati suatu jiwa, semakin senang Tuhan menghampiri jiwa itu. Dengan menyatukan diri erat-erat dengan jiwa itu, Tuhan mengangkat jiwa itu ke tahtanya sendiri. Berbahagialah jiwa yang dibela oleh Tuhan sendiri. Aku mengerti bahwa hanya cintalah yang bernilai. Cinta itu agung, tidak suatu karya pun dapat dibandingkan dengan satu karya cinta yang murni dari Allah. 1092. Itu terjadi 16 April 1937. Ketika keagungan Allah menyelubungi aku, suatu suasana yang dirasakan oleh Suster Faustina, di mana ketika keagungan Allah menyelubungi aku, merasa dilindungi, dipeluk, suasana yang sungguh luar biasa ya, yang pasti nggak dirasakan oleh kita setiap hari. Begitu pula oleh Suster Faustina. Dan di sini dia katakan, ketika keagungan Allah menyelubungi aku, membungkus aku, menenggelamkan aku, memeluk aku, meskipun Tuhan sangat agung, tapi suka akan jiwa yang rendah hati. Suster Faustina men-sharingkan apa yang dialami tersebut dan memberitahukan pada kita. Jadi walaupun Allah itu luar biasa keagungannya, tapi Dia suka pada jiwa-jiwa yang rendah hati. Ini suatu konfirmasi buat kita semua ya. Tuhan suka pada jiwa-jiwa yang rendah hati. Semakin rendah hati suatu jiwa, semakin senang Tuhan menghampiri jiwa itu. Suster Faustina punya relasi yang sangat dekat, sangat bagus, sangat intim dengan Tuhan. Jadi apa yang dikatakan, apa yang di-sharingkan, apa yang diberitahukan pada kita pasti sesuatu yang benar. Tuhan makin senang menghampiri jiwa yang semakin rendah hati. Kalau kita baca beberapa diary yang lalu, ternyata kan kerendahan hati itu ada tingkat-tingkatnya. Seperti yang Pastor Sopotsko katakan pada Suster Faustina ya. Semakin kita rendah hati, jadi buat kita semua yang rasa saya sudah rendah hati. Atau yang gampang ya, ada orang bilang bahwa waduh, kalau lihat Ibu Esther 10 tahun yang lalu dengan sekarang, oh dia sudah beda jauh. Kalau dulu seperti ini, kalau sekarang sudah berbeda. Jangan happy dengan pujian seperti itu. Mungkin sudah lebih baik dibandingkan 10 tahun yang lalu, tapi yang Tuhan harapkan, yang Tuhan kehendaki, kita harus semakin rendah hati. Apalagi di sini dikatakan, semakin rendah hati suatu jiwa, semakin senang Tuhan menghampiri jiwa itu. Dengan menyatukan diri erat-erat dengan jiwa itu, Tuhan mengangkat jiwa itu ke tahtanya. Kalau kita rendah hati, semakin rendah hati, Tuhan semakin senang dengan jiwa tersebut dan Dia akan mengangkat kita ke tahtanya, ke singgasananya, ke tempat Dia. Karena Dia rendah hati. Berbahagialah jiwa yang dibela oleh Tuhan. Kita senang ya kalau dalam suatu perkara atau dalam suatu masalah atau dalam rapat aja. Kalau kita sedang meeting dalam rapat terus ada orang yang bela kita. Kita senang ya, berarti oh dia sepaham dengan saya. Dia mendukung saya, dia mensupport saya, dia setuju sama saya. Ada sukacita. Nah, di sini dikatakan berbahagialah jiwa yang dibela oleh Tuhan. Kita udah gak perlu pembelaan dari orang lain lagi.
Kalau kita dibela sama Tuhan udah sungguh luar biasa bahagianya. Dan yang dibela itu adalah orang-orang yang rendah hati. Hanya cintalah yang bernilai. Cinta itu agung. Tidak suatu karya apapun bisa dibandingkan dengan karya cinta yang murni dari Allah. Sesuatu yang luar biasa, wah, hebat, impossible ya. Nggak ada yang bisa dibandingkan dengan cinta yang murni dari Allah. Nomor ini saya sharingkan dengan seseorang bapak. Saya minta pendapat dia juga ya setelah membaca nomor 1092 apa yang didapat. Dan sharing dari bapak tersebut adalah seperti ini. Kodrat Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu rendah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak sombong, dan seterusnya ya. Kita bisa baca dari 1 Korintus 13 dikatakan oleh bapak tersebut. Jadi kalau ada jiwa yang mempunyai kodrat seperti Allah, pasti Allah sangat berkenan padanya. Kalau kita mau berkenan pada Allah, maka mari kita belajar melakukan apa yang menjadi kodrat Allah. Kasih, rendah hati, sabar, tidak sombong, dan selanjutnya ya. Seperti dia memberikan satu contoh, seperti dia bilang kalau ketemu dengan orang yang punya sifat, yang punya watak yang mirip, yang sama, ya. Pasti kalau ngobrol itu enak. Ya. Jadi bapak ini mengumpamakan kalau bertemu dengan seseorang, kalau beda pendapat, beda watak, beda tujuan, beda semuanya beda, pasti obrolannya nggak nyambung. Tapi sebaliknya, kalau ketemu dengan temannya yang punya sifat yang sama, watak yang mirip, maka ngomongnya juga jadi enak ya. Jadi enak, jadi cepat akrab. Kita seperti berjumpa dengan kawan yang lama katanya ya. Yang akrab karena pembicaraannya seirama, pembicaraannya nyambung. Nah, saya kasih contoh. Ada suami istri ya. Dalam pernikahan, dalam perjalanan pernikahannya ternyata suaminya melakukan suatu kesalahan ya. Dan kesalahan itu baru diketahui oleh istrinya setelah sekian tahun. Pada waktu istrinya tahu, pasti dia merasa kecewa, merasa marah, merasa sedih, merasa nggak dianggap, merasa dihina. Hal itu berkecamuk dalam hatinya, ya. Dan dia nggak bisa nanggung sendiri, sehingga dia bercerita. Dia cerita ke temannya. Ya. Pada waktu dia bercerita ke temannya bereaksi, kasihan sekali kamu, ditipu, dibohongin sama suami, kamu nggak dianggap, kamu dilecehkan, padahal kamu yang cari uang. Udah orang seperti itu, suami seperti itu, tinggalin aja, jangan seterusnya. Di satu pihak dia berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh temannya itu betul. Tapi setelah dia evaluasi, apa yang dikatakan oleh temannya itu nggak sejalan dengan hati nurani dia. Disuruh balas, dia bukan orang seperti itu. Disuruh marah, dia juga bukan orang seperti itu. Disuruh tinggalkan, dia juga bukan orang seperti itu. Nggak ada kenyamanan. Ya. Suatu hari dia bertemu lagi dengan temannya yang lain. Dia juga sama, mengungkapkan cerita yang sama, bukan mau bercerita karena temannya yang tanya dulu, kok muka kamu ruwet? Kamu habis nangis ya? Kamu lagi susah ya? Ada apa ya? Jadi akhirnya dia bercerita. Nah, setelah bercerita dengan temannya ini berempati sama dia. Merasa kasihan, tapi bukan disuruh fight, bukan disuruh berantem, bukan disuruh ribut, tapi dia mengajarkan apa yang Tuhan firmankan. Ampuni dia. Orang yang sedang jatuh dalam
kedosaan, tetap dosanya memang Tuhan juga nggak suka. Tapi pendosanya itu tetap Tuhan sayang. Jadi kalau dia suami kamu sayang sama suami kamu sayang sama keluarga kamu nggak mau keluarga kamu berantakan, maka rangkullah. Sama seperti Tuhan juga merangkul kita-kita yang berdosa. Dia mau wafat, dia mau menderita, dia mau disalib untuk membela kita yang berdosa. Nah, kita yang sudah ikut Tuhan, maka kita pun meneladani Yesus. Coba mengampuni dia, coba merangkul dia, coba mengangkat dia lagi supaya dia masuk ke dalam pertobatan dan enggak terus-menerus berbuat dosa. Waktu dia diceritakan hal seperti itu, dia juga berontak. Tapi dia merasa nyaman karena apa yang dikatakan oleh temannya itu sejalan dengan apa yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya, bahwa saya harus kuat, saya harus bisa mengampuni suami saya harus bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga saya harus bisa berkorban untuk keutuhan keluarga ini. Jelas ya? Jadi dia bisa bercerita ke dua orang yang berbeda, tapi dengan cara berpikir yang berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Dan dia mencari titik yang nyaman, yang aman, yang cocok, yang sesuai dengan dia. Langkah selanjutnya, dia minta kekuatan pada Tuhan. Dia minta temannya untuk berdoa buat dia supaya dia bisa menjalani hidup ini. Suaminya boleh salah, tapi saya nggak mau jadi orang yang salah, ya. Jadi itu yang dia lakukan. Begitu pula dengan sharing tadi dari seorang bapak, ya. Dia katakan kalau kita ketemu dengan orang yang sepaham, rasanya enak ngobrolnya, seperti teman lama. Begitu pula kalau kita kembali ke cerita yang kita baca hari ini, ya. Kalau kita melakukan sifat-sifat Allah, maka Allah akan senang menghampiri kita. Maka kita akan bisa merasakan cinta yang murni dari Allah melalui setiap kejadian yang kita alami. Itu aja ceritanya untuk hari ini, ya. Mari kita sama-sama tetap belajar, tetap melihat situasi yang ada, keadaan yang ada untuk tetap berpegang atau bersandar pada Tuhan. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur dan berterima kasih atas apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Juga kami mohon rahmat-Mu untuk memberkati seorang Bapa yang hari ini sharing, mengeluarkan pendapatnya yang sederhana, tapi kami semua bisa semakin mengerti bahwa untuk menyenangkan Allah, maka kami harus bisa juga melakukan sifat-sifat daripada Allah. Allah itu kasih, di mana kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu, kasih itu percaya akan segala sesuatu, kasih itu penuh dengan kemurahan dan hal yang lainnya. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan segala sesuatunya berdasarkan dengan kasih tersebut. Kasih yang dari Tuhan mempunyai kekuatan yang besar untuk menjadi modal kami untuk hari-hari kami selanjutnya. Kami juga mau berdoa untuk sepasang suami istri ini, di mana Engkau sudah memenangkan jiwa si istri sehingga dia bisa mengampuni suaminya dan keluarganya utuh kembali. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.